Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NIM 25050760001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas struktur puisi pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Teman-teman, kalian kenal gak dengan foto ini? Siapa ya? Benar, W.S. Rendra. W.S. Rendra dikenal sebagai penyair yang karya-karyanya terkenal dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan dia jujur dalam menyampaikan perasaan. Satu puisinya yang terkenal yang berjudul Surat Cinta. Puisinya sederhana, namun penuh makna. Bacakan beberapa penggalan puisinya ya. Surat Cinta karya W.S. Rendra. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur yang gaib dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai dinanti, aku cinta kepadamu. Jadi gini guys, puisi itu gak bisa berdiri sendiri, ada struktur yang membangunnya. Dalam puisi terdapat dua struktur. Yang pertama yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik yaitu tampak dari luar, seperti penggunaan kata-kata dan gaya bahasa. Sedangkan struktur batin lebih ke makna, perasaan atau pesan yang ingin disampaikan penyair. Jadi, ayo kita bahas struktur tersebut dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Surat Cinta. Struktur yang pertama yaitu struktur fisik, unsur yang tampak. Ada diksi, pemilihan kata. Rendra menggunakan kata-kata sehari-hari yang sederhana, namun puitis dan bermakna dalam, seperti kata gerimis, belibis, putri duyung, dan melamarmu. Selanjutnya ada imaji atau pencitraan. Terdapat dua imaji. Pertama, imaji visual, penglihatan. Puisi menghadirkan gambaran yang jelas dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Contohnya, dua ekor belibis bercintaan dalam kolam. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis. Pembaca seolah melihat suasana alam yang tenang dan sakral, mendukung suasana cinta yang suci. Lalu selanjutnya imaji, taktil, perabaan atau perasaan. Contohnya, semangat cintaku yang kuat, bagai berjuta-juta jarum alit menusuki kulit langit. Lirik ini menggambarkan kuatnya perasaan cinta yang menusuk dan memenuhi batin penyair. Selanjutnya yaitu gaya bahasa atau majas. Banyak menggunakan metafora dan perumpamaan, simile. Contoh, engkau adalah putri duyung tawananku, semangat cintaku yang kuat, bagai 1000 tangan gaib. Putri duyung melambangkan kecantikan dan pesona sang kekasih, sedangkan tangan gaib menggambarkan kekuatan cinta yang tak terlihat tetapi sangat terasa. Dan personifikasi, contoh, langit menangis dan angin mendesah. Lalu simile, bagai dua anak nakal dan bagai logam berat gemerlapan. Baik, selanjutnya ada ritme irama. Puisi ditulis dalam larik-larik bebas tanpa rima yang ketat. Pengulangan larik tertentu memperkuat emosi dan penegasan maksud penyair. Contoh pengulangannya, kutulis surat ini, wahai dinarti. Pengulangan ini memberikan kesan lirih dan penuh kesungguhan. Selanjutnya, kata konkret. Penggunaan kata konkret membuat suasana puisi terasa nyata dan membumi. Contohnya, hujan gerimis, surat, kolam, jendela.
Kata-kata tersebut membantu pembaca membayangkan tempat dan keadaan yang melatar belakangi puisi. Baik, struktur fisik yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra bersifat sederhana dan konvensional dengan larik-larik yang ditulis rata kiri tanpa membentuk pola visual tertentu. Tipografi ini mendukung isi puisi sebagai curahan perasaan yang mengalir alami layaknya sebuah surat. Dan puisi disusun dalam bait-bait yang cukup panjang, menggambarkan aliran pikiran dan perasaan penyair yang jujur dan mengalir. Guys, itu tadi struktur fisik pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Gimana? Udah paham belum? Selanjutnya kita akan membahas struktur batin pada puisi tersebut. Nah, struktur yang kedua yaitu struktur batin, unsur makna. Ada tema. Tema utama puisi ini adalah cinta dan komitmen. Puisi ini berisi ungkapan cinta, lamaran, dan keinginan kuat untuk hidup bersama atau menikah. Contohnya, kupinang kau menjadi istriku, aku melamarmu. Ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku. Lalu ada rasa. Puisi ini memancarkan perasaan cinta yang mendalam, lembut, penuh kekaguman dan kesungguhan hati. Contohnya, aku cinta kepadamu yang selalu tersenyum padaku. Lirik ini menunjukkan cinta yang tulus dan personal. Ada nada. Nada dalam puisi ini cenderung santai namun serius, penuh keyakinan dan hangat. Contoh, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Nada ini menunjukkan bahwa penyair tidak hanya merayu, tetapi menyatakan niat yang matang. Struktur batin yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidak hanya berupa ungkapan perasaan atau kata-kata yang indah, tapi juga menuntut kesungguhan, keberanian, dan komitmen. Hal ini tampak dari pengulangan ungkapan aku melamarmu dan kupinang kau menjadi istriku, yang menegaskan bahwa cinta harus diwujudkan dalam tanggung jawab nyata. Selain itu, puisi ini mengajarkan bahwa cinta tumbuh dari kesederhanaan dan kehidupan sehari-hari. Gambaran hujan, gerimis, angin, dan suasana alam menunjukkan bahwa cinta tidak harus mewah, tetapi harus jujur dan tulus. Cinta digambarkan sebagai kekuatan yang membimbing dan menyatukan dua insan untuk membangun kehidupan bersama. Manat puisi ini adalah ajakan untuk memaknai cinta secara dewasa, yaitu cinta yang berakar pada ketulusan perasaan dan diwujudkan melalui komitmen hidup bersama. Demikian pembahasan mengenai struktur fisik dan struktur batin puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bahwa puisi tidak hanya indah dibaca, tapi juga kaya makna. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.